Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat viewers Kanal 3. Dalam episode Melek Hukum kali ini, saya kedatangan kawan lama saya. Kenalin, Pak. Halo, salam jumpa lagi untuk pemirsa Kanal 3 dengan saya Rudi, masih seperti biasa aktif di Oil and Gas. Oke, terima kasih loh. Sama-sama, Mbak. Mas, Om apa Pak nih saya manggilnya? Panggil apa aja lah. Panggil Om apa Rudi artis aja buat lah. nama. Biar lebih awet muda ya. Oke. Jadi kita mau diskusi tentang apa nih Om buat viewers Kanal 3 Ya, nih yang lagi. sekarang kan kita lagi ini Mbak ya. Setelah ditemukannya oleh pihak KPK adanya suatu kerangkeng di rumah bupati yang notabene yang seharusnya dia melindungi rakyatnya, tetapi ternyata ditemukan kerangkeng seperti penjara yang mana dalam satu kerangkeng itu diisi sekarang 46 orang. Aduh, Ya, Ya, ini luar biasa sekali Mbak ininya, Mbak, Iya, permasalahannya. di era zaman sekarang Iya. yang tabrakan aja bisa jadi viral gitu ya, Iya. seluruh dunia tuh, seluruh netizen pada komen. Nah ini bikin kita tercengang ya kejadian kayak gini. Betul Mbak. Gitu loh. Dan ini juga saya juga bisa heran sekian lama selama 10 tahun baru terbuka sekarang. Kemana aja tuh Kemana yang saja selama 10 tahun warga sekeliling tersebut. Yang kedua, itu kan kebanyakan penghuninya adalah laki-laki Mbak. Iya betul. Banyak 46 orang, kenapa nggak berani memberontak gitu loh. Ya kan, berarti kan ini ada something wrong. Iya betul. Psikisnya yang membuat dia tuh rasa lebih takut benar, gitu ya. loh. Jadi memang pekerja ini memang diarahkan atau dikondisikan mereka nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi kayak kerja terus kalau melakukan kesalahan masuk gitu ya ada. Dan itu juga kan kita juga berpikir Mbak, mereka bekerja itu kan ke kebun sawit. Iya betul. Perlu waktu dari kerangkeng itu ke kebun sawit itu kan mereka di dalam perjalanan bisa ketemu orang gitu. Masa sampai perjalanan itu memusuh semua saya juga sampai nggak mengerti. Sangat mengerikan. Saya pernah melihat ini Mbak, tapi bukan di Indonesia. Iya. Saya pernah melihat di Malaysia, saya pernah melihat di Arab, pernah saya melihat dengan kondisi gini. Dan itu mungkin beberapa tahun yang lalu kan. Walaupun sekarang masih ada Mbak. Nggak saat ini. Tapi kan karena situasi berbeda. Ini di tanah air loh. Iya benar. Ya, notabene keluarganya pun dekat. Kalau di luar kayak seperti di Malaysia atau di Arab, mereka otomatis waktu itu ada namanya calon-calon tenaga kerja ya. Begitu mereka sampai, paspor mereka ditahan oleh mereka. Dia takut untuk pergi kemana-mana. Nggak bakal bisa. Iya, nggak bisa. Itulah karena kenapa mereka, dia. kalau di Malaysia namanya tekong-tekongnya, ya kan. Kalau misalkan di Arab itu kan sama majikan-majikannya Mbak. Iya, benar. Terutama apabila diambil oleh orang-orang Badui itu Mbak. Yang mereka hidupnya nomaden. Ya kan, dibawa ke padang pasir, mau menggembala onta dan segala macam. Mereka mau kabur kemana di tengah padang pasir? Konon kabarnya pun nih Om Rudi, mereka tuh cuma dikasih makan loh, nggak dikasih gaji. Nggak dikasih gitu gaji. Loh. Sampai akhirnya ini kejadian di tanah airnya sendiri, di rumahnya sendiri. Bupati yang seharusnya. Yang melaksanakan adalah bupatinya sendiri. Ini luar biasa. Dan klaimnya katanya itu sebenarnya bukan kayak penjara, bukan perbudakan, tapi saya ini melindungi panti rehabilitasi gitu. untuk pengguna narkoba. Kalau panti rehabilitasi Mbak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Betul. Ya, BNN dan pemerintah mempunyai standar operasional untuk adanya panti rehabilitasi. Pertama, tempat yang layak. Ya, mereka harus dibuat seperti homey, seperti rumahnya sendiri. Kedua, ada yang pengawasnya. Yang ketiga, ada dokternya. Iya, benar. Ada psikiaternya, ada rumah sakitnya kalau apa-apa terjadi pada waktu terhadap
orang yang direhabilitasi. Saya pernah lihat juga panti rehabilitasi Mbak yang di Lido, di Sukabumi, atau di RSKO. Dan maksudnya terukur ya, Iya. maksudnya diperiksa ada targetnya, psikolog, ada tujuannya, ada tesnya segala macam. Dan lagian juga tempatnya kan nggak kerangkeng begitu kali. Bukan seperti kerangkeng seperti itu, Mbak. Gitu. Iya, Itulah menjadi luar biasa di sini. Pemerintah harus benar-benar intens terhadap permasalahan ini. Ya, harus benar-benar menyelidiki. Pasalnya berlapis nih, nggak cuman pasal korupsi, tapi juga pasal pelanggaran HAM dan juga pasal tentang pidana. Yang parahnya lagi kan ada laporan beberapa penghuninya sudah meninggal dunia, Mbak. Iya, ngeri deh. Kali kalau di kuburan di tanah-tanah itu digali, siapa tahu mungkin di sekitar situ. Aduh, sangat prihatin ya buat teman-teman yang di Langkat, di Kabupaten Langkat mungkin ya Om ya. Harus terus dimonitor kasus ini, dikawal sampai mana sih gitu loh. Mungkin juga ada beberapa orang hilang yang harusnya diperiksa atau tahu mampir ke sana gitu loh. Jadi kalau kita boleh bahas nih Om, memang ini sangat tragis sekali ya di era digital sekarang. Ada pelanggaran berat HAM seperti ini, perbudakan gitu loh. Tadi Om Rudi udah bahas tentang walaupun reasoning atau alasannya si Pak Bupati adalah untuk panti rehab, kayaknya nggak mungkin ya, kejauhan gitu loh. Kita juga lihat videonya itu kan viral ya di mana-mana gitu ya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3 sebenarnya ditinjau dari aspek HAM. Ini ada pasal 4 Undang-Undang HAM yang menegaskan bahwa seseorang itu punya hak untuk hidup, hak untuk nggak disiksa, hak kebebasan pribadi, menyampaikan pendapat, tidak diperbudak, hak untuk beragama. Jadi intinya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ya. Mereka ini hal-hal ini yang kita sebut dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun gitu Om. Ya. Jadi sebenarnya yang agak kita concern kita adalah mereka ini bekerja cuma dikasih makan gak dikasih gaji itu loh yang saya bingung. Itulah yang saya menjadi heran juga Mbak ya. Yang pertama tadi saya katakan di awal bahwasanya ini kan laki-laki Mbak ya, punya kekuatan dan mohon maaf mereka juga biasa kerja dibantu ormas katanya dengan tenaga kerja ya, dengan tenaga automatically berapa banyak sih mereka. Apalagi kalau 46 itu bersatu memberontak kan sudah sebenarnya 12 bisa jam saja sehari gitu ya. Sampai mereka begitu takutnya tidak bisa melakukan apa-apa. Aduh, miris. Jangan-jangan juga waktu mungkin ya, waktu berangkat mereka di rantai Mbak, seperti film-film kita tonton ya. Penjajahan bisa zaman jadi. Dulu ya. Iya kan karena mereka dinaikkan ke truk, Mbak. Biasanya pernah saya temui kalau pekerja sawit. Jadi emang nggak mereka punya akses kemana-mana ya. Mereka kan naik truk ya, sama-sama. Kita nggak tahu di bawahnya. Kalau itu dirantai, karena kan itu kelihatannya doang. Iya, mereka cuma lihat kepalanya saja. Iya benar-benar ya. Jadi ya, memang kan? ini pekerjaan itu kadang-kadang ini menjadi suatu benar-benar PR ya buat kepolisian itu sendiri. Iya, benar deh. Kedua untuk Komnas HAM, terus juga ini kan viral karena laporan dari Migran Care ya. Iya, Migran Care. Migran Care mereka melaporkan melihat kondisi seperti itu bahwasannya itu tidak layak dianggap sebagai panti rehabilitasi. Iya. Tapi layak sebagai kerangkeng. Betul. Jadi memang di sini teman-teman viewers tidak hanya pelanggaran mengenai hak asasi manusia, tapi juga ada jerat hukum pidana yang bisa diberlakukan untuk si Bapak nonaktif bupati ini gitu ya. Jadi di pasal 333 ayat 1, 2 dan 3 KUHP itu berbicara tentang aturan barang siapa dengan sengaja melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama itu 8 tahun. 8 tahun ya, Mbak. Jika ada luka berat, ini kan luka berat nih ya. Ada yang luka berat sampai malah ada meninggal 9 Mbak. tahun. Terus kalau mati, kalau ada meninggal dunia tadi paling lama 12 tahun. Jadi kalau memang misalkan paling lama 12 tahun itu sama saja pasal dalam KUHP yang mengatakan kelalaian menyebabkan kematian seseorang tuh, Iya, Mbak. benar. Ya, mengakibatkan hingga matinya seseorang gitu ya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3 memang ini sangat memprihatinkan buat kita semua ya Om ya. Karena memang di sini apalagi kita melihat bahwa yang diperlakukan itu adalah orang yang bekerja. Ya, jadi di sini juga dalam KUHP bilang kalau penganiayaan itu dilakukan kepada
orang yang bekerja kepada Bapak nonaktif Bupati, maka pidananya itu ditambah lagi sepertiga lagi. Sepertiga dari tuntutan umum. Dari yang tadi itu, dari yang paling lama 12 tahun gitu. Padahal mereka sudah bekerja, sudah tidak menerima hak-haknya dia sebagai pekerja, malah disiksa. Iya benar. Ya kan? Cuman dikasih makan kali itu pun makanan mungkin yang makanan kurang layak ya. Iya, kita kan nggak tahu Mbak namanya mereka seperti itu. Miris sekali Mbak dengan kondisi seperti ini. Kita sudah 76 tahun merdeka ya, masih ada seperti zaman Jepang Mbak. Ini kan sama aja Romusa. Iya, Romusa ya. Iya, tapi dilakukan oleh saudaranya sendiri. Jadi perbuatan merampas kemerdekaan seseorang yang konon kabarnya dilakukan oleh bupati nonaktif di Langkat, Sumatera Utara, nggak jauh-jauh banget ya sebenarnya kabupaten ini, itu bisa dilakukan dengan menurut pasal KUHP mengurung, menutup dalam kamar, atau dalam rumah, mengikat, ya. Akan tetapi tidak perlu orang itu tidak dapat bergerak sama sekali, ya. Jadi mereka memang aksesnya tuh dibatesin, nggak boleh kemana-mana. Nah ini yang masuk kategori merampas kemerdekaan seseorang gitu. Nah sarannya Om Rudi sebagai masyarakat awam, publik ya mungkin bisa gimana nih kepada petinggi-petinggi Polri atau Kapolda Sumatera Utara nih kan kayaknya sekarang lagi ini juga lagi viral ya. Lagi viral juga Pak Kapolda. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir loh Mbak. Dan kondisi seperti ini tidak boleh lagi terjadi di manapun seluruh wilayah Indonesia, apalagi dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Benar. Sedangkan kita yang dilaksanakan oleh bangsa lain saja kita protes, apalagi ini oleh bangsa sendiri. Dan pemerintah di sini harus berani tegas. Ya, terutama adalah Kapolri dalam hal ini, CQ adalah Kapolda Sumatera Utara. Harus berani benar-benar mengusut sampai tuntas kasus ya. Sampai tuntas, jangan lagi ada kepentingan-kepentingan atau ketakutan-ketakutan selain menjadi kasus ini sampai setuntas-tuntasnya. Betul. Karena ini adalah presiden, Mbak. Apabila ini tidak tuntas, maka kita tinggal menunggu bom waktu saja. Di lain tempat, di lain waktu akan mengikuti pola. Iya benar. Dan laginya pastinya LSM dari Migrancare juga akan report ya ke internasional. Gimana nih penyelesaian kasus ini gitu ya. Jadi kita berharap sama-sama viewers Kanal 3 supaya tidak terjadi kejadian yang memalukan bangsa ini, mencoreng tindakan yang sangat melanggar penegakan hak asasi manusia. Sangat kita sendiri ya melihatnya sendiri kok percaya nggak percaya kayak nonton TV gitu, kayak nonton film gitu ya. Tapi kok sudah ratifikasi loh Mbak undang-undang tentang perlindungan hak asasi manusia. Betul. Dengan kita sudah meratifikasi akan diawasi oleh PBB. Iya, ini seolah-olah jadi internasional lainnya. Seolah-olah di era udah 5G sekarang kok masih ada perbudakan gitu loh. Perbudakan. Jadi orang kok masih disiksa, bekerja berjam-jam tidak dikasih gaji gitu ya, hanya dikasih makan yang mungkin makanannya juga tidak seberapa. Kita nggak tahu. Oke, teman-teman viewers, demikian tanggapan atau diskusi kami hari ini. Semoga bermanfaat buat semua dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Melek Hukum di Kanal 3. Sampai jumpa, bye. Cut.